warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Angelina dengan NIK 06141282025030 dari Prodi PG PAUD Universitas Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pendidikan pada masa Orde Lama, yang dimana memenuhi mata kuliah sejarah dan perkembangan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Andasri Suparni MPD dan Ibu Mahiri Rantina MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama, yang kedua, kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama, yang ketiga, sistem pendidikan pada masa Orde Lama, dan yang keempat, tujuan pendidikan pada masa Orde Lama. Sebelumnya, sejarah pendidikan pada masa Orde Lama ini terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966, di mana pada masa itu kita dibawa kepemimpinan Bapak Soekarno, yaitu sejak diumumkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan digantikannya Soekarno oleh Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1965 yang dikenal dengan Super Semar Pendidikan pada masa Orde Lama, terutama difokuskan antara 1950 sampai dengan 1966. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno, memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintah yang berasaskan sosialisme menjadikan rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan mendatang. Pada masa Orde Lama, yang pertama, tentang tahun 1945 sampai dengan 1968. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Ialah rentang tahun 1945 sampai dengan 1968. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan yang ditetapkan oleh Pancasila, kurikulum yang berjalan saat ini dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947, yang baru dikemukakan pada tahun 1950. Orientasi rencana pembelajaran pada tahun 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang ditekankan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Ialah rencana pembelajaran terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini, memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pembelajaran ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang dapat diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa pada masa proses pendidikan. Kurikulum 1964. Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis, dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Pemerintah pada masa Orde Lama. Yang pertama, kebijakan pendidikan secara umum. Sebagai langkah awal kebijakan, pemerintah dalam menangani masalah pendidikan di Indonesia, dibentuklah Kementerian Pendidikan
Pengajaran dan Kebudayaan dengan Ki Hajar Dewantara sebagai pemangku jabatan Menteri yang pertama. Setelah terbentuknya Kementerian Pendidikan tersebut, maka diadakanlah berbagai usaha perubahan pada sistem pendidikan di Indonesia, serta menyesuaikannya dengan keadaan yang baru. Penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang baru merdeka, itulah maka pendidikan mengalami perubahan dalam hal yang pertama, kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, landasan ideal pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, tujuan pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat, sistem persekolahan di Indonesia. Dua ialah kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam dan madrasah. Secara khusus, kebijakan pemerintah Orde Lama yang memberikan perhatian terhadap pesantren dan madrasah baru dimulai diberikan ketika Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNP 27 Desember 1945 menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Salah satu, rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang ada pada dasarnya merupakan salah satu alat dan sumber pendidikan dan perpaduan rakyat jelata yang sudah berakar dan menguat dalam masyarakat Indonesia pada umumnya pada masa Orde Lama. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1950. Sistem persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan. Sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang telah dirintis sejak zaman Jepang. Sistem pendidikan pada tahun 1945 sampai dengan 1050 adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah pendidikan rendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan Sekolah Rakyat atau SR. Lama pendidikan semula 3 tahun menjadi 6 tahun. Tujuannya adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan juga dapat menampung hasrat yang besar dari merdeka yang hendak bersekolah. Yang kedua, pendidikan guru. Dalam periode antara 1945 sampai dengan 1950 dikenal 3 jenis pendidikan guru. Yang pertama, sekolah guru B, yang kedua, sekolah guru C, dan yang ketiga, sekolah guru A. Yang ketiga ialah pendidikan umum. Adapun jenis pendidikan umum yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Yang keempat, pendidikan kejujuran. Pendidikan kejujuran fokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Yang pertama ialah pendidikan ekonomi. Yang kedua ialah pendidikan kewanitaan. Yang kelima, pendidikan teknik. Seperti sekolah lain, keadaan sekolah teknik tidak teratur karena di samping pelajarannya sering terlihat dalam pertahanan negara. Sekolah tersebut kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata. Sekolah teknik di Solo misalnya dikerahkan untuk membuat senjata yang sangat diperlukan kembali apa adanya. Menurut tim UNY, memaparkan sekolah teknik yang ada pada masa itu antara lain yang pertama, kursus kerajinan negara atau KKN, yang kedua, sekolah teknik pertama atau STP, yang ketiga, sekolah teknik ST, yang keempat, sekolah teknik menengah atau STM. Pendidikan tinggi. Periode 1945 sampai dengan 1950, kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka bagi warga negara tanpa syarat.
Berdiri sekolah tinggi kedokteran sebagai pengganti Ika Diagaku zaman Jepang. Pada bulan November 1946 dibuka pula sekolah tinggi hukum serta filsafat dan sastra. Sementara ini berturut-turut pendirian Lembaga Perguruan Tinggi Republik pada tahun 1945 sampai dengan 1950 adalah yang pertama Sekolah Tinggi Republik pada tahun 17 Februari 1946. Yang kedua, Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada didirikan pada 3 Maret 1946. Yang ketiga, Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kedokteran Gigi didirikan pada Februari 1945. Kedelapan, pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Antara prakarsa pihak Belanda pada bulan Januari 1946 didirikan suatu universitas darurat atau NOOD University yang terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra, dan Filsafat dan Pertanian di Jakarta dan Fakultas Teknis di Bandung. Pada bulan Maret 1947, oleh pemerintah Belanda secara resmi, nama Universitas Darurat diganti dengan nama Universitas Indonesia atau University van Indonesia. Tahun 1947, universitas tersebut diperluas dengan Fakultas Ilmu Pasti dan Alam di Bandung, Kedokteran Hewan di Bogor, Kedokteran di Surabaya, dan Ekonomi di Makassar, Ujung Pandang. Pada bulan Maret 1948, Fakultas Pertanian dipindahkan ke Bogor. Melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia, bukti nyata pengaruh kecamuk politik dan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mengalami perubahan ketatanegaraan dan UUD diganti dengan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2 periode 1950 sampai dengan 1966. Pada periode ini difokuskan antara kurun waktu 1950 sampai dengan 1966. Seperti diketahui, sesudah KMB pada 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Di dalam RIS diatur mengenai pendidikan dan pengajaran. Secara konstitusional, sistem pendidikan dalam era ini didasarkan kepada pengaturan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 12 Tahun 1954. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Perguruan Tinggi. Yang ketiga, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960. Pendidikan pada masa pemerintahan Orde Lama. Terkait dengan tujuan pendidikan, pemerintahan Orde Lama menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cukup dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Orde Lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat yang berdiri di atas demokrasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.